Ini adalah bagian kedua dari seri The Kingmaker Liga Inggris musim 2023-2024. Membahas tentang klub mana saja yang bisa menjegal ambisi juara bagi Liverpool, Arsenal, dan juga Manchester City. Jika di edisi pertama kami telah membahas Aston Villa, kali ini adalah sebuah tim yang belum berhasil dikalahkan oleh ketiga calon juara musim ini. Dia adalah skuad Tottenham Hotspur asuhan Ange Postecoglou. Baik Liverpool, Arsenal maupun Manchester City belum ada yang berhasil mengalahkan Son Heung-min dan rekan-rekannya musim ini. Dan pertemuan kedua melawan ketiga tim calon juara baru akan mulai digelar pada akhir April hingga bulan Mei mendatang. Itulah kenapa kami rasa layak memasukkan nama Tottenham Hotspur sebagai salah satu tim yang bisa menjadi The Kingmaker musim ini. Mari kita lihat dampak apa yang bisa diberikan oleh Spurs terhadap ketiga calon juara dalam persaingan perebutan gelar juara kali ini. Tottenham Hotspur, tim yang tak gentar hadapi tim papan atas. Jadwal pertandingan Tottenham melawan tiga tim papan atas akan dimulai dengan menjamu Arsenal pada Minggu 28 April pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian mereka akan bertandang ke markas Liverpool pada Sabtu 4 Mei pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Tottenham Hotspur akan menjamu Manchester City, namun jadwalnya masih akan ditentukan nanti. Sikap Ange Postecoglou dalam menghadapi tim papan atas dapat dilihat dari percakapannya dengan seorang reporter dalam konferensi pers sebelum Tottenham bertandang ke markas City pada bulan Desember lalu. Spurs saat itu dilanda badai cedera dan juga skorsing pemain mereka. Kehilangan kedua bek tengah pilihan utama, yaitu Emerson Royal dan Ben Davies, James Maddison, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, dan pemain lainnya. Mereka juga baru saja kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut yang mengakhiri start tak terkalahkan mereka dalam 10 pertandingan di awal musim ini. Tim ini terlihat sedang menurun dan harus menghadapi juara bertahan selanjutnya. Postecoglou ditanya, mengingat cedera dan performa tim, apakah dia akan mencoba pendekatan yang lebih bertahan dan pragmatis di kandang juara treble musim lalu. Dia hanya menjawab bahwa dia tidak akan melakukan apapun hanya untuk mencoba membuktikan sesuatu. Menurutnya, tim papan atas punya satu ciri khas yang sama di antara mereka. Mereka semua punya rencana, mereka berinvestasi pada rencana itu, dan mereka juga berpegang teguh pada rencana mereka. Mereka tidak menghindari masalah mereka, entah itu City, Arsenal, ataupun Liverpool. Dan menurutnya, ia harus melakukan hal yang sama. Tottenham menghadapi City dengan berani, membuka skor di menit ke-6, dan setelah pertandingan yang menegangkan, mereka meraih poin dalam hasil imbang 3-3 ketika Dejan Kulusevski menyamakan kedudukan melalui sundulan di masa injury time. Tottenham Hotspur kontra Arsenal. Sikap tak kenal takut dari pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou juga terjadi pada derby London Utara di bulan September. Spurs sempat kewalahan di awal pertandingan di Emirates, terus-menerus diserang dan kehilangan bola. Namun mereka pantang menyerah dan tetap mencoba bermain menyerang, meskipun berisiko dengan umpan langsung menembus lini tengah Arsenal. Ketika tempo serangan Arsenal menurun, Tottenham mulai bangkit dan menciptakan peluang melalui serangan balik. Mereka berhasil 2 kali menyamakan kedudukan dan pulang dengan 1 poin lewat hasil imbang 2-2. Menjelang akhir musim, pertandingan melawan Arsenal di akhir bulan nanti akan memunculkan kembali memori tahun 2022, ketika tim asuhan Antonio Conte mengalahkan Arsenal yang dilanda cedera dengan skor 3-0. Dan berhasil merebut posisi Liga Champions pada musim itu. 3 pertandingan Liga terakhir kontra Arsenal, mereka bermain imbang 2-2 pada September 2023. Kemudian Tottenham kalah 0-2 dari Arsenal pada Januari 2023. Kemudian Arsenal menang 3-1 dari Tottenham pada Oktober 2022. Sekarang mari kita lihat Tottenham Hotspur kontra Liverpool. Perjalanan Tottenham Hotspur ke markas Liverpool pada akhir pekan berikutnya juga tak bisa kita lewatkan, mengingat bagaimana 2 pertandingan terakhir antara kedua tim tersebut berlangsung. Liverpool hanya kalah 3 kali di kompetisi domestik sepanjang musim ini, dan yang pertama terjadi saat melawan Spurs di Anfield, ketika mereka harus bermain dengan 9 pemain, dan kemudian Joel Matip mencetak gol bunuh diri di menit ke-96. Curtis Jones dikeluarkan dari lapangan secara tidak adil melalui intervensi VAR. Dan kemudian VAR tidak berfungsi untuk menganulir gol offside Luis Diaz karena tidak ada garis yang ditarik. Gol tersebut dianulir dan suasana menjadi kacau. Pertemuan musim lalu di Merseyside sama dramatisnya. Tottenham tertinggal 3-0 dalam 15 menit
seminggu setelah kalah 6-1 dari Newcastle. Tapi entah bagaimana mereka bangkit dan menyamakan skor menjadi 3-3 dengan mantan pemain Everton Richarlison mencetak gol liga pertamanya untuk klub dan berselebrasi liar di menit ke-93. Sebelum akhirnya Diogo Jota memastikan kemenangan Liverpool di menit ke-94. Ini bisa menjadi pertandingan kedua di mana Klopp menang dari belakang di Anfield. Tapi tergantung pada keterlibatan Liverpool di semifinal Liga Eropa atau tidak. Pasti akan terjadi drama dari laga ini. 3 pertandingan liga terakhir kontra Liverpool, Tottenham menang 2-1 pada September 2023. Kemudian, Liverpool menang dengan skor 4-3 dari Tottenham pada bulan April 2023. Dan yang paling jauh adalah Tottenham kalah 1-2 dari Liverpool pada November 2022. Selanjutnya, Tottenham Hotspur kontra Manchester City. Penjadwalan pertandingan Spurs melawan City bisa sangat penting. Laga ini telah ditunda dari tanggal aslinya yaitu 20 April karena keterlibatan City di semifinal Piala FA akhir pekan itu. Dan jadwal tersebut mungkin akan dimasukkan ke dalam pertengahan minggu terakhir, mungkin Selasa 14 Mei atau hari berikutnya. Ini adalah pertandingan yang akan menimbulkan ketakutan bagi penggemar Manchester City, mengingat rekor buruk mereka melawan Tottenham akhir-akhir ini. City bahkan belum mencetak gol di Stadion Baru Spurs sampai pertemuan putaran keempat Piala FA yang terjadi pada Januari di mana mereka menang dengan skor 1-0. Sebelum itu, Tottenham telah mengalahkan mereka 1-0 pada 2018-2019 di bawah asuhan Mauricio Pochettino di leg pertama perempat final Liga Champions. Kemudian 2-0 pada 2019-2020 dan 2020-2021 di bawah Jose Mourinho. 1-0 di bawah Nuno Espirito Santo pada awal 2021-2022 dan kemudian 1-0 di bawah Antonio Conte musim lalu, ketika Harry Kane mencetak gol yang memecahkan rekor klub yang dipegang oleh Jimmy Greaves. Peringatannya adalah bahwa kekalahan itu untuk City sebagian besar datang melawan manajer pragmatis dan berpikiran defensif yang senang melepaskan kepemilikan bola mereka. Spurs memiliki 35% penguasaan bola dalam kemenangan kandang mereka musim lalu, bertahan jauh ke belakang dan mencoba mengeksploitasi celah untuk melakukan serangan balik. Tapi itu bukan Postecoglou. Harapkan pertandingan yang sangat berbeda kali ini. Meskipun pertandingan Piala FA adalah kekecewaan besar dengan beberapa peluang terbuang saat Spurs tanpa Son Heung-min, saat ia sedang bertugas di Piala Asia bersama Korea Selatan. Melawan Manchester City, melawan Liverpool dan melawan Arsenal akan dapat dijamin bahwa Tottenham akan menghadapi mereka semua dengan perlawanan. Itu mungkin sesuai dengan keinginan lawan mereka, yang akan berusaha mengeksploitasi lini belakang Spurs yang bermain lebih maju, di mana para bek mereka sering dibiarkan terisolasi. Tetapi melalui kreativitas dan kualitas Son Heung-min, Kulusevski, Brennan Johnson, Maddison dan Timo Werner, mereka punya peluang untuk mengalahkan tim manapun. Mereka bisa memenangkan ketiga pertandingan ini. Mereka bisa kehilangan ketiganya juga, tetapi hampir setiap menit akan layak untuk ditonton. 3 pertandingan terakhir kontra Manchester City, mereka bermain imbang 3-3 pada Desember 2023. Tottenham sebelumnya menang 1-0 atas Manchester City pada Februari 2023. Sebelumnya lagi Manchester City menang 4-2 atas Tottenham pada bulan Januari 2023. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.